Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermansyah Timantara, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS di SD kelas lanjut, dan juga teman-teman semua yang sedang menyaksikan video presentasi kali ini. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Sania Hasya Pintari, selaku moderator, dan juga ada teman-teman saya sebagai penyaji. Yang pertama, Adinda Sari, yang kedua, Ira Yuniar, dan yang ketiga, Nerisa Amanda. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan yang menekankan pada pengolahan materi pembelajaran yang telah jadi atau siap disampaikan pada siswa. Dalam hal ini, guru memberi pesan atau materi yang telah siap sehingga siswa tidak perlu mencari atau menemukan dan memecahnya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik pendekatan ekspositori. Jadi pendekatan ekspositori itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu pendekatan ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Yang ketiga, tujuan utama pembelajarannya adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dan dengan cara yang tepat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. C. Kelebihan dan kekurangan pendekatan ekspositori. Kelebihan pembelajaran ekspositori diantaranya 1. Guru dapat mengontrol urutan dan keleluasaan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, merupakan strategi pembelajaran yang efektif. Apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar sangat terbatas. Yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas yang besar. Yang keempat, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi, yaitu melalui pelaksanaan demonstrasi. Sedangkan kekurangan pembelajaran ekspositori diantaranya 1. Strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat,
oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah atau one-way communication. Maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Yang kelima, komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. D. Cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode ceramah adalah 1. Melakukan kegiatan pendahuluan, yaitu A. Menjelaskan tujuan pembelajaran, B. Mengemukakan pokok-pokok materi yang akan disajikan, C. Memancing pengalaman siswa yang relevan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. 2. Menyajikan bahan pelajaran dengan memperhatikan faktor-faktor berikut, yaitu A. Perhatian siswa, B. Menjelaskan materi pelajaran, C. Kegiatan pembelajaran sedapat mungkin bervariasi, D. Umpan balik dari siswa untuk guru, E. Motivasi perlu selalu ditimbulkan. 3. Menutup pelajaran dengan kegiatan. A. Menarik kesimpulan dari bahan pelajaran yang disampaikan. B. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi kembali bahan pelajaran yang telah dipelajari dengan menghubungkan mata pelajaran lain. C. Melaksanakan penilaian akhir untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran. D. Tindak lanjut. E. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Sebagai contoh, kita ambil dalam kurikulum SD kelas 6 semester 2 menggunakan metode ceramah, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang kedua, materi pokok, yaitu tentang gejala alam dan sosial Indonesia dan negara tetangga. Yang ketiga, hasil belajar. Yang pertama, membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan dapat mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. Yang keempat, indikator, yaitu yang pertama, menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia. Yang kedua, membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. Yang ketiga, membandingkan ciri-ciri gejala sosial di Indonesia dengan negara-negara tetangga. Yang keempat, memberikan contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia. Setelah memahami materi pokok, hasil belajar, dan indikatornya, guru dapat memilih materi apa yang dapat dijelaskan dan materi apa yang dapat diberikan sebagai tugas. Dalam memilih materi, perlu memperhatikan sumber serta fasilitas yang tersedia. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan pendahuluan, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, mengemukakan pokok-pokok materi, dan memberikan apersepsi. Misalnya, guru bertanya, siapa yang pernah mencari kota Bangkok dan Singapura dalam peta? Selanjutnya, guru menjelaskan letak kota Bangkok dan Singapura. Yang kedua, yaitu menyajikan bahan pelajaran. Untuk menyajikan bahan, di atas guru menggunakan peta Asia Tenggara. Dijelaskan letak negara-negara di Asia Tenggara dan ibu kotanya masing-masing. Setelah itu, dijelaskan ciri-ciri gejala sosial. Perlu dijelaskan kewaspadaan bagi Indonesia terhadap gejala sosial mengapa. Yang ketiga, menutup pelajaran dengan kegiatan, yaitu membuat kesimpulan, memberikan kesepakatan kepada siswa untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah diajarkan, dan dapat melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.